Yesus Kristus, cita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama Ibu sudah jadikan Raja Ramani, semoga saya dan beliau menyatukan nama ya. Juga Putri Putra Francisca Jumadi Karam Jumadi dan Karam Jumadi, keluarga besar dan kita semua yang dikasih Tuhan. Pada hari malam ini kita bersama-sama berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk keselamatan jiwa dari Bapak Kristianus Sujana Jumadi, 59 tahun usianya, tinggal di bumi, hampir setengah dari umurnya bersama dengan keluarganya. Ini rahmat yang sudah diberikannya bersama keluarga dan melahirkan 2 putra dan 3 putri, 2 putra dan 1 putri, berkat bagi keluarga ini. Tetapi sekarang semua yang berhubungan dengan kasih sayang, pelayanan-pelayanannya terhadap keluarga berakhir. Bagi kita, peristiwa seperti ini bukan merupakan akhir dari hidup yang Ibu Suprajedia dan putra-putri. Karena saya dengar tadi angka juga dari DKI ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian dari Bapa itu merupakan pintu masuk menuju keabadian. Kita semua tunduk merendah di awal dari perayaan suci ini. Kita periksa batin kita dan menyesal atas segala dosa kita. Kita mohon Tuhan mengampuni kita agar doa-doa kita ini berkenan di hadapan Tuhan demi keselamatan dari Bapak Kristianus Sujana serta permohonan berkat, himpunan kekuatan dari Tuhan untuk Ibu Suprajedia dan putra dan putrinya. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Perawan Maria, kepada para malaikat yang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami, namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian, Dia telah mengajukan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudara kami di Bapak Kristianus Sujana telah percaya bahwa di dalam diri Yesus Putra ada kehidupan kekal
Dia juga mengharapkan hidup bersama Engkau Tuhan dalam kemuliaan surga. Maka kami mohon, terimalah dia dalam kerajaan. Ampunilah dan hapuskanlah dia dari semua dosanya selama hidupnya, supaya pada hari kebangkitan dia menikmati kemuliaan. Berbelas kasihlah ya Tuhan bagi istri dan putra-putri yang ditinggalkannya, Ibu Supradini Rahmadi, putrinya Francisca Jumadi, putranya Karlan dan Berhan Jumadi. Kasihilah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, penghiburan dan pertolongan dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Iman, harap dan cinta serta takut yang suci kepada, serta bagi segenap anggota keluarga yang diberkati, dan kami semua yang dalam suasana perkabungan ini Kau lumpahi dengan kasih karunia. Dengan kedatangan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat ke langit dan bumi yang baru. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari suatu tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta dan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Demikianlah sabda Tuhan. Satu masa bacaan disebut nomor 365. Yesus telah bersabda. Mari. Yesus telah bersabda, janganlah padaku, kamu pokok anggur, kamu rantingnya. Ini Roh Kudus, wajahkan sabdanya, serta sukacita dari Bapa-Mu. Kini ku sadari serta kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. dalam izin Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti telah mati.
Tetapi sekarang pula bertahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaraku akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Salat Tuhan ajaran kebenaran dan hidup kami. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ibu Subradini dalam Mati Rahmati bersama dengan putri dan putra Francisca Jumadi, Bahram Jumadi, dan Bernam Jumadi, dan segenap anggota keluarga besar dan kita semua yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang realita kematian dan hidup itu dua sisi yang saling kait-mengait yang tidak bisa dilepas-pisahkan. Kalau seorang pernah lahir, maka dia harus tahu di titik tertentu dia akan harus kembali. Kita berbicara bukan soal ilmu alam, ilmu biologis, bahwa segala sesuatu itu pasti akan mati. Kita tidak bicara dalam terang ilmu pengetahuan itu, sebab ilmu pengetahuan datang dari Tuhan. Saya mengajak Anda untuk tidak masuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Sekali lagi, ilmu pengetahuan dalam hal ini biologi yang menekankan aspek tentang kehidupan ini terbatas sifatnya. Ilmu pengetahuan bagian kematian sebagai sesuatu yang disebutkan sebagai panggilan alam, sama seperti hukum gravitasi. Kalau kita pernah mengenal ajaran dari Sir Isaac Newton, segala sesuatu itu ditarik oleh gravitasi, jatuh ke bumi. Hukum gravitasi ini mau mengetenangkan bahwa tidak ada satupun yang kekal. Hukum alam ini berbicara pada titik tertentu segala sesuatu akan mencium bumi. Itu hukum gravitasi. Bagi kita, kematian dan hidup adalah satu bagian integral dalam seluruh dinamika hidup manusia. Saya dan Anda, ketika seorang bayi datang ke bumi, semua orang tertawa, keluarga tersenyum, tertawa, gembira, sementara bayi itu sendiri yang menangis. Kita tidak tahu alasan kenapa menangis. Dia merasa tidak nyaman ada di bumi. Dia menangis. Orang tuanya gembira dan tersenyum, apalagi mamanya pasti tersenyum gembira. Sukses mendatangkan kehidupan dan dia layak disebutkan sebagai seorang mama dan suaminya dipanggil bapak. Tapi anak ini tidak gembira dengan kondisi kegembiraan dari orang tuanya. Dia nangis. Berbanding terbalik dengan realita akhir hidup.
Ketika seseorang pergi, dia pergi dalam sukacita, yang lain menangis, yang hidup ini menangis. Adakah ada yang meninggal di antara kita dalam beberapa tahun? Keluarga-keluarga ada? Tidak ya, semua beda. Tidak. Tidak ada yang berani mengatakan ya, tidak ya. Itu realita. Perlu pertanyaan yang mendalam dari fenomena seperti ini. Apa yang membuat peristiwa-peristiwa ini yang pertama bagi seorang anak itu menakutkan waktu dia dilahirkan, dan bagi kita yang hidup itu menggembirakan. Tapi ketika dia pulang meninggal, dia pulang dengan sukacita ke dalam atau ke tempat di mana kita yakini itu suatu tempat yang indah, tapi orang yang hidup menangis, merasa sedih. Ini normal. Normal terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika seorang dilahirkan, maka dia sudah harus siap untuk pergi atau meninggal. Tapi bagi kita, orang Kristen, kematian itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita tidak terperangkap dalam cara berpikir di sudut pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya kalau sudah tahu pasti mati. Orang sudah langsung mengatakan kalau tua sudah pasti mati. Maka dengan demikian kalau muda, masih muda, lompat-lompatlah saja karena belum mati. Yang mati itu selalu identik dengan yang tua ya. Benar begitu ya Bapak ya? Itu konsep. Tidak seperti itu. Sebuah misteri sedang berjalan bersama dengan setiap nafas kehidupan kita. Jadi hidup ini bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Adalah salah kalau orang tidak bertanggung jawab dengan ini. Sebab sekalipun dia percaya atau tidak pada Tuhan, dia menolak Tuhan atau tidak, dia mengingkari Tuhan atau tidak, di titik tertentu nafas yang milik Tuhan itu akan menghadap Tuhan. Di titik itu seluruh kesombongan, keangkuhan manusia tunduk melihat sang kebenaran itu yang diucapkan dalam kitab suci. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun para nabi yang berani mengatakan, yang berbicara tentang Tuhan, berani mengklaim dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau engkau percaya kepada, engkau beriman kepada, engkau akan menemukan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalimat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup di bumi ini adalah sebuah titipan sementara. Tuhan percayakan kepada kita untuk menikmati anugerahnya untuk satu jangka waktu yang sudah ditentukan. Selama kita ada di bumi, kita berlomba-lomba mendekorasi kehidupan kita dengan kebaikan. Dekorasikan dia. Jangan terbalik. Kadang-kadang kita sering mendekorasikan badan kita saja, pakaian yang indah, supaya tetap ganteng, tetap cantik. Tapi lupa bahwa kecantikan dari dalam diri atau kegantengan dari dalam diri itu jiwa dilupakan untuk didalami. Hari ini saya dan Anda berada di tempat di depan mendiam Bapak Christianus Pujana Jumali. Kalau kita amati tubuhnya kaku. Berbanding terbalik dengan beberapa saat yang lalu saya bertanya pada istrinya, mungkin masih menyapa kalian, memanggil istrinya atau istri ibu. Sebenarnya ini masih menunggu sahabat suami atau anak-anak, kalian masih menyapa Bapak. Momen itu sudah berakhir. Dia berani muncul kaku di depan kalian. Ini gambaran pada suatu ketika saya dan Anda akan tertidur seperti ini. Akan seperti ini.
menolak Tuhan atau tidak, mengingkari Dia atau tidak, percaya Tuhan atau tidak percaya, suatu ketika kita akan seperti ini. Jiwa akan menghadap Dia, Sang Pemilik kehidupan. Tubuh akan diperbaharui lagi menjadi tubuh rohani, tubuh yang hidup, tubuh yang memiliki daya spiritual, yang melihat Allah tidak lagi dengan mata fisik, melainkan dengan mata spiritual. Mata seperti mata malaikat melihat sang kebenaran itu. Supaya kita memiliki mata seperti mata malaikat melihat Tuhan, maka penuh dari hidup ini selama hidup orang berlomba-lomba untuk melahirkan kebaikan. Itu kunci kehidupan. Meskipun bukan kebaikan itu bukan satu-satunya ukuran untuk kita tuntut Tuhan, kita dapat di tempat yang layak. Sebab Tuhan memiliki hak prerogatif, hak yang sangat tidak bisa diintervensi oleh manusia. Itu dibuktikan dalam kitab suci. Dia mengampuni seorang berjalan yang dalam hitungan detik disalibkan bersama Dia, hanya mengatakan, Tuhan, kalau Engkau nanti berada di Firdaus, jangan lupakan aku. Dia katakan dengan tegas, hari ini juga Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bayangkan seorang penjahat, tidak ada kebaikan yang ditaburkan di situ, kecuali dia hanya mengakui Tuhan. Kalau Engkau Tuhan berada di Firdaus, kasihanilah aku, jangan lupakan aku Tuhan. Hanya itu kalimat saja. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa masuk surga atau tidak, sekali lagi itu ada juga bagian dari hak prerogatif Tuhan. Tetapi ini tidak berarti bahwa kalau begitu saya perlu berbuat baik, karena yang menentukan masuk surga atau tidak adalah Tuhan. Tidak. Tetaplah berbuat baik. Sebab kalau kita tidak berbuat baik, bertentangan dengan Allah yang maha baik itu. Jadi wajib kebaikan itu menjadi sebuah ukuran orang Kristen selama hidupnya, supaya ketika kita terbaring seperti ini, ada nilai jual di hadapan Tuhan. Sekarang itu kita tidak bisa membuka Tuhan. Ada nilai jual. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Ibu Supradini bersama dengan putri putra dan keluarga besar dan kita semua yang dikasih Tuhan. Misteri itu sangat memenuhi hati dan pikiran kita kalau kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman batas di kematian ini. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa berkata mengapa orang harus mati dan mengapa kita tidak hidup panjang. Poinnya adalah bahwa bukan soal usia itu panjang atau usia itu singkat. Bahasa kitab suci mengatakan kebijaksanaan itu bukan diukur dari panjangnya usia. Jadi ketika orang rambut putih, seperti saya juga sudah mulai putih, itu bukan sebuah ukuran bijaksana, itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu perlu diperjuangkan supaya ketika kita menjadi bijaksana dalam hidup, Allah yang adalah sang kebijaksanaan itu berkenan menerima kita. Bapak Christianus Sukjama 59 tahun umurnya, ini masih tergolong kalau dalam dunia kita yang dunia produktif, ini masih cukup produktif. Satu tahun lagi kalau di dunia korporasi swasta privat itu sudah siap untuk pensiun. Tapi kalau kita mengikuti regulasi lama, itu masih ada kurang lebih 7 atau 6 tahun harus pensiun. Berarti masih masuk dalam kategori klasifikasi produktif. Tapi bahwa produktivitas manusia itu tidak menjadi sebuah jaminan di mata Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, seseorang harus kembali. Kematian itu
bukan terjadi begitu saja. Atau mungkin kita lihat bapak ini sudah sakit lama bilang ya, karena dia sakit dia mesti harus mati. Tidak. Tetapi kalau kemudian meninggal, itu adalah cara Allah yang dipakai untuk mempercepat hubungan kasihnya dengan pribadi dimaksud, supaya selama hidupnya mungkin dengan sakitnya beban-beban itu diringankan. Mungkin mama dan anak-anak kalian dalam tanda kutip bukan mengeluh karena capek melayani Bapak, bukan, tetapi Allah lebih melihat itu yang terbaik. Kamu tidak fokus untuk melakukan pelayanan pekerjaan kalian, sebentar kamu harus lihat ke belakang bapak kalian atau mama kalian menikah, terbagi. Allah maha baik. Situasi seperti ini dia lihat, dia nilai, dan dia putuskan dalam terang kebaikannya. Meminjam dalam dunia demokrasi itu ada 4 syarat utama dalam pemilihan umum: langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, dan adil. Syarat-syarat ini berlaku di dalam diri juga untuk mengambil setiap kita. Langsung, tidak ada lagi lewat mediasi. Seperti kita di sini ada maklar, tolong dulu dengan dia ya, saya mau ambil dia. Tidak, langsung Tuhan mengambil pria, laki-laki, pria, perempuan, tua, muda, dia langsung ambil. Umum, Allah mengambil siapapun diambil apa yang menjadi milik dia, termasuk bapak Kristianus secara pasti ibu merasa sedih dan bapak putra putrimu merasa sedih. Ini milik kalian, tapi Allah lebih memiliki dia ambil, dia juga tidak lupakan ibu dan dua putra putri. Dia tahu karena Anda juga adalah milik dia menjaga dan melindungi, dan putra putri dia berkati. Umum, bebas, Allah bebas untuk mengambil. Dia memiliki hak otonomi yang kuat. Dia ambil, dia tidak perlu harus dapat bisikan dari siapapun. Kalau dia menikah, orang ini, pribadi ini harus secepatnya kembali, dia ambil. Jadi kalau Allah memiliki hal ini, kita perlu bersiapkan diri terus-menerus supaya sifat-sifat kekalahan dalam diri Allah dan kuasanya itu pada saat jatuh pada kita sudah ada persiapan. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tidak ada satu pun tahu. Siapa yang tahu kapan dia meninggal? Tuhan hanya mau katakan bahwa meninggal itu atau hari kiamat yang datang pada diri setiap orang itu sama seperti pencuri yang datang di malam hari. Sekalipun di era modern ini sudah lengkap dengan CCTV tidak bisa menjadi jawaban untuk mengetahui kapan pencuri masuk. Tidak bisa. Dia hanya bisa merekam saat dan pos dari pos faktum atau setelah peristiwa itu terjadi. Bukan melihat dan menangkap kapan pencuri itu berencana. Bukan. Tetap merupakan rahasia. Jadi bagi kita, Allah yang penuh dengan keagungan dan penuh dengan kerahasiaan itu atas hidup manusia. Bagi kita, sepanjang hidup ini harus kita bersepakatan dengan baik. Dan bagi keluarga, sekali lagi Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tuhan akan menghapus air mata ibu dan kedua putri putra. Tuhan memberkati seluruh hidup kalian. Dia mengambil orang tua kalian, suami, dia tidak akan tinggalkan kalian. Tuhan menjaga dan melindungi dan memberkati seluruh perjalanan hidup. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menjawab dalam terimalah dia yang Tuhan. Sinarilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu ini Bapak Kristianus Sujana Jumadi masuk
yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Bahkan Engkau juga menyerahkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kepada kematian untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Hamba-Mu ini, Bapa Kristianus, telah Engkau panggil menghadap Engkau. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberikan kepadanya, untuk memberkati hamba-Mu ini, Bapak Kristianus. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia membersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan diri Bapak Kristianus ke dalam Kristus, dalam kelimpahan kasih, belas kasih dan kedahiman. Semoga bersama Kristus dia masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dia selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa, Kau memberkati bumi dan tanah serta kuduskannya sebagai keluarga kita. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam alam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan roh, agar hamba-Mu, saudara kami Bapa,
Kristianus yang akan kami tampuni dengan tanah ini pada membangkitkan bersama dengan Kristus dan mulai masuk dalam kemuliaan yang abadi dengan pengantaran Kristus hingga kami. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putra bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam kebaptisan saudara kami Bapak Christian telah menerima benih kehidupan kekal. Semoga dia kau gabungkan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, bangkitkanlah saudara kami ini untuk hidup kekal. Terimalah dia dalam perjamuan kudus-Mu di surga, sebab selama hidupnya dia seumur hidup mengikut serta dalam ekaristi yang diberikan oleh Putra-Mu sendiri. Kami mohon. Ya Bapa yang berbelas kasih, limpahkanlah kerahiman-Mu bagi saudara kami yang telah Engkau panggil ini. Ampunilah segala dosanya dan terimalah dia bersama-sama dengan semua orang kudus-Mu di surga. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, selama hidupnya di dunia, saudara kami ini telah setia mengikuti Putra-Mu, menjadi saksi Kristus bagi dunia. Semoga kami pun diteguhkan untuk tetap setia pada Putra-Mu dalam penjarahan kami di dunia ini. Kami mohon. Dia Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami Bapak Christian. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan dan penghiburan, berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa pula untuk semua orang yang sudah meninggal di dunia. Semoga Engkau menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan-Mu sendiri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Kami mohon. Allah Bapa, Tuhan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Terimalah doa-doa kami ini, kabulkanlah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Islam. nomor 37. Kami tunjukkan bagi selamat kebebasan dan kemerdekaan. Jesus.
Saudara-saudara supaya bersemangat dan bersemangat doa-doa dan intensi kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kesembuhan ini diterima dari Tuhan serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan ini, roti dan ampun yang kami tujukan kepada-Mu, dan umpamalah menjadi tubuh dan darah Yesus Putra-Mu demi keselamatan kami. Terimalah juga saudara kami Bapak Kristianus Sujarno Cimandi yang telah Kau panggil pada beberapa jam yang lalu. Satukan lagi adalah seluruh penumpang kasih di dalam surga bersama semua orang kudus, serta bagi keluarganya, Ibu Supratini Ramadi bersama putri putranya Francisca dan Bella, serta seluruh keluarga besar Kau limpahi dengan berkat-berkat, penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Ayolah arahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersungguh kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dipadamu bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabda-Mu kami dilahirkan, karena kekuasaan-Mu kami dipimpin, karena ajaran-Mu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa, dan karena kehendak-Mu kami yang telah ditebus oleh wafat Putra diangkat ke dalam kemuliaan tempat kita. Seperti itu bersama rombongan para malaikat dan para kudus kami menyanyikan pada pujian bagi dengan mendapatkan tiga-tiga berseru. Kudus Besar Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam naungan Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan mencurahkan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Akulah misteri itu. Sambil menggerakkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa untuk kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami berpakaian layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, kami pun menjadi satu umat mulai Roh Kudus. Ingatlah juga akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan musuh kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu ini, Bapak Kristianus Lucana Jumani, yang telah Kau panggil dari dunia ini terkira. Berkenanlah ia menjadi satu dengan putra dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehakiman. Kami berdoa bagi mereka, jiwa-jiwa yang meninggal, jiwa-jiwa yang menghadap Engkau Tuhan karena korban peperangan, bencana alam, kekerasan, kecelakaan, bayi-bayi yang diaborsi. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Kami mohon berkat juga untuk Ibu Supradini Ratnadi bersama dengan putrinya Francisca dan putra-putranya Bernard, Karna dan Bernard Jumani. Perkenankanlah Engkau menganugerahi berkat berlimpah untuk mereka, serta bagi segala anggota keluarga berkat penghiburan, kekuatan dan pertolongan untuk mereka. Semoga kami memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai semacam hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan beri kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak, bahwa yang hidup dan kerajaan sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Mari kita saling memberikan salam damai kasih Tuhan satu kepada yang lain. Semoga mengucapkan kepada Yesus ini bertemuan dan menandakan sampai pada hidup yang benar. Anak domba yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas surahkan saya, tapi bersabdalah saja supaya saya sembuh. Dan darah Kristus mengantar kita semua sampai hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, saudara orang Katolik yang sudah dibaptis dan tidak tiba dalam dosa besar. Terima kasih. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus kami kini dalam berbagi roti, kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus datanglah kini. Tuhan Yesus kami kini dalam rupa roti, kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus datanglah kini, masukilah hati kami, bersadarlah sebatas saja kan sembuh kami hidup lagi. Tuhan Yesus temani kami di sepanjang hidup kami, kami yang muda, kami yang pulih, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus bimbinglah kami, siang malam hidup kami, kisahkanlah, nyanyikanlah, pelayan hidup yang keluarga besar selalu dalam kaitan kasih satu sama lain. Berterima kasih juga bagi pengurus semuanya dan umat sekalian. Terima kasih untuk momen-momen seperti ini Anda selalu lagi. Ini menjadi langkah persiapan kita semua bersama supaya nantinya kalau kita alami situasi pribadi kita seperti ini, kita juga tidak terkejut. Kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri dan memohon berkat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian, Ibu Supradini, Ramdan, Rahmati bersama Franciscan, Rahman dan Berkan, serta segenap keluarga besar, kita semua yang hadir di tempat ini, dan seluruh proses pengumpulan yang akan terjadi pada beberapa saat nantinya, dan juga perjalanan pulang dan istirahat kita semalam ini, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian bisa berkian untuk keselamatan jiwa dari Bapak Kristianus Suryadi Jumani sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bagi kita semua diutus. Amin. Itu nomor 714. Yesus juru, mari.
Yesus,